Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Ninja akan bawain alur cerita film yang berjudul Spread. Film yang dirilis tahun 2009 ini menceritakan tentang kisah hidup seorang pria tampan yang memanfaatkan kelebihannya dalam tanda kutip untuk mencari tante-tante sultan kaya raya yang bisa menghidupinya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tinggi ganteng bernama Nick. Singkat cerita, Nick merantau ke California, Los Angeles dengan modal nekat saja. Dia tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan yang tetap. Namun, Nick mempunyai modal muka tampan yang bisa membantunya untuk bertahan hidup. Tentu saja dengan muka setampan itu, dia sangat percaya diri bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan wanita manapun yang dia sukai. Sampainya di California, Nick pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh temannya. Di pesta tersebut, Nick bertemu dengan beberapa wanita yang pernah bercocok tanam dengannya. Yaps, betul sekali. Sudah menjadi rahasia publik bahwa Nick ini adalah seorang fucek boy kelas kakap yang sering mematahkan hati para wanita. Tetapi kali ini target Nick sudah bukan lagi wanita muda berusia 20 tahunan. Dia berganti target kepada wanita mapan berduit banyak yang bisa menanggung dan menafkahi hidupnya. Malam itu Nick pun memulai aksinya. Hands up. I like that. Look on her face when she found out I was also sleeping with her sister. Dan dalam sekejap, Nick menemukan target yang dia inginkan. Seorang wanita kaya raya dengan menggunakan pakaian branded nan mewah. Nick pun langsung berkenalan dengan wanita yang bernama Samantha tersebut. Dengan keahlian Nick yang merupakan top global fucek boy, Nick pun mulai mengeluarkan gombalan mautnya. Tidak butuh waktu yang lama, Samantha pun langsung terpikat dengan pesona yang dimiliki oleh Nick. Dan semudah membalikan telapak tangan, malam itu Nick berhasil pulang bersama Samantha. Far from her room. I'll help you out. Roll the windows down, turn the music up, and make an ass. Singkat cerita, mereka sampai juga di tempat tinggal Samantha, sebuah rumahan mewah yang sangat amat luas. Sepertinya Nick ini tidak salah target. Bisa dipastikan bahwa Samantha ini seorang sultan kaya raya. Tanpa basa-basi, Nick pun langsung mengeluarkan keahliannya sebagai pro player bercocok tanam dengan Samantha. Samantha pun sepertinya terlihat puas dengan skill yang dimiliki oleh Nick. No boots in the bed. Keesokan paginya, Samantha membangunkan Nick karena dirinya harus bekerja. Tetapi, Nick memulai aktingnya dengan berpura-pura masih mengantuk. Akhirnya, Samantha pun meninggalkan kartu kreditnya beserta sebuah pesan agar Nick memesan makanannya sendiri. Hanya dalam waktu semalam saja, Nick sudah diberi kepercayaan yang begitu besar oleh Samantha. Tentu saja, hal ini hanya bisa dilakukan oleh fucek boy profesional seperti Nick. Selagi menunggu Samantha pulang, Nick pun tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Nick segera memesan beberapa makanan serta menikmati segala fasilitas mewah yang ada di sana. Sepertinya Nick ini sudah sangat berpengalaman sekali. Nick berusaha untuk memasak makan malam untuk Samantha agar Samantha semakin kelepek-kelepek dengan dirinya. Dan nampaknya Samantha pun sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap buaya Nick. Dalam waktu yang singkat saja, Nick berhasil tinggal bersama dengan Samantha di rumah mewah tersebut. Samantha pun tidak segan-segan untuk membelanjakan Nick barang-barang mewah. Sebagai imbalan atas servis mantap dalam tanda kutip yang diberikan oleh Nick. Nick juga diperkenalkan kepada teman-teman Samantha yang bisa dibilang circle sultan kaya raya. Singkat cerita, Samantha harus pergi ke New York selama beberapa hari karena ada urusan pekerjaan. Samantha pun menawarkan Nick untuk ikut dengannya. Tetapi Nick menolak dan memilih untuk tinggal di rumah saja. Akhirnya Nick pun hanya mengantarkan Samantha ke bandara. Dan ternyata ada alasan dibalik Nick tidak mau ikut pergi ke New York. Nick mengadakan sebuah pesta mewah di rumah Samantha dan berlagak bahwa dialah pemilik rumah mewah tersebut. Pesta tersebut pun berjalan dengan lancar
lancar sampai di mana datang seorang wanita bernama Helen. Helen merupakan korban Nick sebelum Samantha, yang dimana Nick memeras habis uang Helen dan meninggalkan Helen setelah jatuh miskin. Karena takut Helen akan berbuat onar, Nick pun meminta temannya Harry untuk segera mengantarkan Helen pulang. Selagi Nick melanjutkan menikmati pestanya sambil bersenang-senang dengan wanita lain. Bahkan dia bercocok tanam dengan wanita lain di kamar Samantha. If there's a bed in the room, you good at that? Crazy good, right? No. Keesokan paginya, Nick mengundang seorang wanita bernama Emily yang merupakan pacar pertamanya dulu saat SMA. Emang kadang yang pertama ini susah buat dilupakan. Nick masih sering berhubungan dengan Emily dan tidak butuh waktu lama untuk merayu Emily agar mau bermantap-mantap lagi dengan Nick. Nick pun kembali mendapatkan jatah mantan. Does she have a bathtub? Setelah puas melepaskan semua hasratnya, Nick pun mengantarkan Emily pulang. Kemudian, Nick kembali memanggil wanita lain untuk menemaninya menonton bola sambil bersenang-senang dalam tanda kutip. Ya, kalian tahulah maksudnya apa. Di tengah-tengah asyiknya kegiatan percocok tanaman duniawi, tiba-tiba Samantha pulang ke rumah tanpa mengabari Nick. Samantha pun mempergoki Nick yang sedang bersenang-senang dengan wanita lain di rumahnya. Samantha juga mengetahui bahwa Nick telah mengadakan pesta di rumahnya tanpa seizinnya. Samantha pun tentu saja marah sekaligus kecewa kepada Nick yang telah merusak kepercayaan yang telah dia berikan. Samantha rela memberikan apapun demi Nick, bahkan mengizinkan Nick untuk tinggal di rumahnya. Tetapi Nick malah mengkhianatinya. Samantha yang sudah sangat kesal berniat untuk mengusir Nick dari rumahnya. Tetapi lagi-lagi emang si abang ini jago banget guys. Tidak butuh waktu yang lama, Nick bisa meluluhkan kembali hati Samantha. Mereka berdua pun kembali melakukan mantap-mantap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Nick pergi ke sebuah coffee shop untuk sarapan. Di sana, dia bertemu dengan seorang barista cantik bernama Heather. Nick pun seketika jatuh cinta pada pandangan pertama, seolah-olah dia telah tersihir oleh kecantikan Heather yang gak ada obat itu. Tanpa basa-basi, Nick pun langsung mengeluarkan jurus andalannya dan hendak berkenalan dengan Heather. Tetapi sayangnya Heather menolaknya mentah-mentah. Ini merupakan kali pertama dalam hidup Nick di mana Nick ditolak oleh seorang wanita. Tetapi penolakan mentah-mentah dari Heather ini malah menjadikan Nick makin semangat dan makin penasaran dengan sosok Heather. Nick pun tidak kehabisan ide demi bisa berkenalan dengan Heather. Dia sengaja tidak membayar makanannya dan malah menuliskan nomor HP-nya di struk pembelian agar Heather bisa menelpon sekaligus menagih uangnya kepada Nick. Cara tersebut berhasil membuat Heather mendatangi Nick dan menagih uangnya. Tetapi tidak lebih dari itu. Setelah mendapatkan uangnya, Heather pun segera pergi meninggalkan Nick. Keesokan harinya, Nick tidak pantang menyerah dan kembali mendatangi coffee shop tersebut. Kali ini, dia datang bersama dengan Harry. Akhirnya, Nick pun berhasil mendapatkan nomor HP Heather. We're getting a ticket. Coffee. No hikes. Malam harinya, Nick langsung mencoba menelpon Heather. Tetapi, Heather kembali jual mahal dan menggantungkan Nick begitu saja. Akibat hal tersebut, Nick pun menjadi galau brutal. Kehidupan enaknya di rumah Samantha pun sekarang tidak berarti apa-apa semenjak Nick mengenal Heather. Semua kemewahan yang dia nikmati sekarang tidak juga membuat dirinya puas. Nick masih menginginkan Heather. Nick pun menjadi tidak bersemangat menjalani hari dan tidak nafsu makan karena terus menunggu telepon dari Heather. Heather sukses mengacak-acak suasana hati dan pikirannya. Seorang Nick yang notabene-nya adalah fucek boy kelas kakap bisa galau juga akibat ulah barista cantik ini. Akhirnya, setelah seminggu, telepon yang telah ditunggu-tunggu oleh Nick datang juga. Heather menelpon Nick dan mengajaknya untuk pergi makan malam bersama. Nick pun tentu saja merasa sangat senang dan tidak menolak ajakan dari Heather tersebut. Where? Singkat cerita, malam itu juga mereka pun akhirnya makan malam berdua. Tetapi baru saja mereka sempat mengobrol sebentar, Heather mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Setelah mendapatkan panggilan telepon tersebut, Heather pun langsung pergi meninggalkan Nick sendirian. Are you kidding me?
Keesokan paginya, Samantha mulai curiga dan merasa bahwa Nick sedang dekat dengan wanita lain. Namun, dengan skill satunya, Nick pun berhasil mengelak dan mengalihkan pembicaraannya. Samantha pun kemudian meminta Nick untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Why do you gotta go to the hospital? None of your business. Malam harinya, saat sedang menyantap makan malam, Nick kembali mendapatkan sebuah pesan dari Heather. Dan saat Nick melihat ke arah luar, Nick menemukan Heather sudah berada di dalam rumahnya dan asyik berenang di kolam renang. Heather pun meminta maaf karena sudah meninggalkan Nick sendirian di restoran kemarin. Dan setelah berbaikan, mereka berdua pun melakukan percocok tanaman duniawi. Means. Keesokan paginya, Nick berniat untuk memindahkan mobil Heather. Nick menemukan cerutu di dalam mobil Heather. Nick pun merasa dibohongi karena selama ini Heather mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai pacar. Nick yang merasa kecewa segera mengusir Heather pergi. I'm waiting tables and driving. Siang harinya, Nick menjemput Samantha dari rumah sakit. Ternyata Samantha ini melakukan operasi agar berubah menjadi gadis lagi dalam tanda kutip. Dokter berpesan kepada Nick bahwa mereka berdua tidak boleh melakukan mantap-mantap selama 5 hari ke depan. Selama Samantha menjalani masa pemulihan, Nick malah semakin menjadi-jadi. Dia meninggalkan Samantha yang sedang kesakitan sendirian dan memilih untuk bersenang-senang dengan wanita lain di bar. Samantha pun marah dan kali ini rasa kekecewaannya sudah diambang batas maksimal. Samantha sadar bahwa Nick ini hanya memanfaatkan dirinya dan hanya menginginkan kekayaannya saja. Samantha akhirnya mengusir Nick pergi dari rumahnya. And a pretty face, and you're gonna have to suffer just like everybody else. Where are you gonna go? Nick pun harus kembali menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal. Dia pun lontang-lantung sana-sini mencoba mencari tumpangan, tapi tidak satupun temannya bisa dimintai tolong. Nick pun mencoba membuang harga dirinya dengan mendatangi satu persatu mantannya untuk meminta tumpangan, tetapi tidak satupun mantan Nick yang mau menerima karena mereka sudah terlalu sakit hati dengan Nick. I'm afraid of what? Intimacy. Dan singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Nick harus kembali bangkit dan melakukan aksinya lagi demi bisa bertahan hidup. Nick pun mendatangi sebuah kolam renang dan mulai melakukan pencarian target tante-tante gemoy kaya raya. Akhirnya, Nick mendapatkan targetnya kembali, seorang tante-tante yang terlihat sangat sultan. Nick pun langsung mengajak tante itu berkenalan dan mengeluarkan jurus rayuan buaya khas miliknya. Dan dalam sekejap, tante-tante tersebut pun langsung jatuh ke dalam pelukan Nick. Tetapi saat Nick sedang fokus melancarkan aksinya, kebetulan Heather juga berada di situ untuk berjemur manja. Heather pun mentertawakan Nick karena mengetahui bahwa Nick sedang modus dengan tante-tante. Nick pun akhirnya jujur menceritakan kepada Heather tentang keadaannya sekarang yang sedang krisis ekonomi. Nick mengatakan bahwa tante-tante tersebut adalah satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup. Akhirnya, karena kasihan, Heather pun mau menolong Nick dan mengizinkan Nick untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari ke depan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka berdua pun menjadi semakin dekat dan semakin memahami satu sama lain. Saat akhir pekan, Nick mengajak Heather untuk pergi ke sebuah bar. Mereka berdua pun minum tipis-tipis sambil mengobrol manja. Kemudian, Nick mengajarkan trik kepada Heather cara mendapatkan uang dengan mudah dari om-om kaya raya. Tidak butuh waktu lama untuk mengajari Heather, seorang om-om pun langsung kecantol dengan kecantikan Heather ini. But in this town, everyone thinks they're royalty. 5, 12, 4, and then Hubungan Nick dan Heather pun semakin hari menjadi semakin serius. Hari-hari pun mereka lalui dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Hingga suatu hari, Heather mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata selama ini Heather sudah memiliki tunangan yang tinggal di New York. Heather pun menjadi bingung dan bimbang. Di satu sisi, dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Nick. Tetapi di sisi lain, Nick ini masih belum memiliki masa depan yang jelas. Terlihat dari sikap Nick yang sangat pemalas. Selama beberapa minggu tinggal di rumahnya, Nick tidak mempunyai inisiatif sama sekali untuk mencari pekerjaan. Heather pun harus berpikir berulang-ulang untuk melanjutkan hubungannya dengan Nick. I don't have a dime or a job or a fucking plan. Where are you going?
Oh no, Dan singkat cerita, Heather memilih untuk meninggalkan Nick dan kembali kepada tunangannya yang lebih kaya raya serta memiliki masa depan yang cerah. Nick pun harus kembali menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal. Nick pun berusaha untuk mencari lagi target wanita yang bisa dia manfaatkan. Tetapi kali ini rasanya sudah sangat berbeda karena yang Nick inginkan hanyalah Heather. Nick benar-benar sudah jatuh cinta kepada Heather. Akhirnya Nick pun mau berubah dan berusaha untuk mendapatkan kembali hati Heather. Dengan uang seadanya, Nick nekat berangkat ke New York menyusul Heather. Baru kali ini Nick benar-benar berjuang demi seorang wanita karena dia sangat mencintainya. wait, all right? Okay. Okay. Singkat cerita, Nick pun sampai di apartemen Heather. Heather pun terlihat semakin cantik dan elegan, berbeda dengan saat dia masih tinggal bersama Nick. Nick mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Heather dan mengajak Heather untuk balikan. Tetapi Heather mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk kembali bersama. Karena ternyata Heather telah menikah dengan tunangannya. I want to spend the rest of my life with you. We're already married. Tidak berapa lama kemudian, suami Heather pun pulang ke rumah. Nampak begitu jauh kesenjangan sosial antara Nick dan suami Heather yang merupakan CEO kaya raya. Bahkan suami Heather mengira bahwa Nick adalah seorang kurir yang membawakan belanjaan Heather sehingga dia memberikan Nick uang tip. Nick pun merasa tertampar dengan keadaan bahwa dirinya ini bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Selama ini, dia hanya hidup dengan mengandalkan tante kaya raya untuk menghidupinya. Walaupun merasa sangat sedih dan patah hati, Nick menjadikan semua kesakitannya ini sebuah motivasi untuk hidup menjadi lebih baik. Nick pun bertekad untuk berubah dan memulai semuanya lagi dari awal. Di akhir film, Nick akhirnya mempunyai sebuah pekerjaan tetap. Kini, Nick bekerja sebagai seorang kurir dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Menurut Mince sih filmnya cukup menghibur ya. Bisa dibilang sosok Nick ini emang cerdik. Dia mengetahui apa kelebihan yang dia miliki dan dia memanfaatkan kelebihannya itu. Tetapi yang dilakukan Nick ini tidak benar dan kita tidak boleh menirunya di kehidupan nyata. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.